Awalnya kan kita main bulu tangkis. Oh, main bulu tangkis ya. Kita main-main ada berapa set, kemudian bersama si korban ini, korban main mungkin baru setengah set lah. Dia minta diganti karena ada sedikit masalah sini. Jadi dia istirahat, kemudian tidak lama dia keluar dari ruangan ke mobil, entah ada teleponan kah atau apa. Kita tanya sama teman-teman, korban di mana? Ya, tidak tahu, mungkin di luar. Di situ tidak lama dia masuk, tidak lama dia duduk di sofa. Mungkin tidak tahu kira-kira berapa menit kemudian langsung ada serangan. Langsung tembakan. Saya kira petasan biasa. Oh, kira petasan kita. Oh, karena tiba-tiba di belakangku. Tiba-tiba dia tembak dari belakang. Saya kan berdiri. Ada percikan-percikan tehel begitu kan, dia tembak ke tehel. Oh ya. Ada mungkin ada bekasnya juga di sini. Percikannya di situ kita kabur. Maksudnya kita lari kan dalam ruangan situ ada ruangan macam ini. Kita masuk sembunyi. Saya ada berapa orang itu? Ada 3, satunya mungkin di luar. Di luar itu ada, kita kan ada 6 orang. Saya 3 orang di dalam ruangan. Ada lagi sepupu saya ada meja di situ, lapangan di sini situ. Ada lagi satu di dekat korban. Kan sofa ada berapa di situ. Dia sembunyi samping sofa itu, di belakang sofa. Gitu. Kalau korban siapa namanya? Muhammad Zainal. Panggilannya Enal ya. Kalau umurnya itu sekitar berapaan Bapak? 29. Itu kakak tak ya? Kakak saya. Kalau yang apa? Tertembak itu apanya? Bagian sini. Sini sama di sini tembus ini. Oh, tembus atau 2 kali? 1 kali mungkin tembus. Kurang tahu juga pastinya, entah 1 kali atau intinya di sini ada lubang, sama di belakang sini. Sama di bagian pantatnya ada 1 juga. Itu waktu kejadian apakah dilihat itu yang menembak atau bagaimana? Sempat melihat. Itu yang menembak atau bagaimana? Sempat melihat. Lari ke sana. Sempat tengok sebentar. Intinya itu orangnya dia gimbal, tapi gimbal yang pendek. Orangnya pendek-pendek, gemuk, bajunya baju loreng, celana pendek. Oh begitu nanya. Jadi dari kejadian itu berapa korban? 1. Hanya kakak tak ya. Terus setelah itu prosesnya bagaimana? Dibawa langsung ke rumah sakit atau bagaimana? Kita sempat minta tolong sama anggota di luar. Kita tunggu sampai mungkin ada sepupu saya yang namanya Rahmat ini. Dia mungkin sudah terlalu emosi lama di ini. Akhirnya dia telepon, dia bilang kalau tidak masuk, dia keluar lari. Akhirnya dia keluar lari. Bapaknya masuk ke dalam pakai mobil. Akhirnya kita kasih naik ini korban di mobil, kita lari ke rumah sakit Madi. Oh, masih sempat dirawat di rumah sakit ya? Tidak sampai kayak. Oh, mati. Sampai rumah sakit dokter periksa sudah tidak ada ya. Kalau proses keberangkatan ke sini bagaimana? Aman. Kita dari Leyai ke Timika langsung Makassar. Kapan tiba di Makassar itu? Itu sekitar jam 3 dari Timika jam 3 kalau tidak salah. Tadi dimakamkan di mana? Di Baru. Di Baru, di Pujananting ini. Oh, di sini ya? Iya. Nanti sekitar sore mau maghrib. Oh, dimakamkan malam ya?
Kalau almarhum sendiri sebelum meninggal itu bagaimana orangnya dia? Orangnya baik lah. Mereka baik ya. Tidak banyak bicara, intinya dia baik. Kalau dari teman-temannya di sana kan sempat bisa kita ceritakan bagaimana warga di sana itu histerisnya ketika mendengar kabar bahwa almarhum itu meninggal. Tidak bisa. Intinya mereka dengar ya, mereka shock lah. Shock mereka ya. Kan korbannya ketembak. Berarti kan kalau begitu kan di sana almarhum Zainal ini dikenal dengan sosok yang baik ya di sana ya. Sama-sama. Mengenai anunya sudah berapa lama di sana di Papua? Ya, kita kan lahir di sana. Oh, lahir di sana. Iya, saya 8 bersaudara. Iya. 7 lahir di sana, satunya lahir di Makassar. Yang anak terakhir lahir di Makassar. Oh, anak terakhir dari mana? Iya, yang lain lahir di sana. 7 lahir di sana, 1 di Makassar. Ya, Oh, lahir dan besar di sana ya. lahir besar di sana. Kemudian almarhum meninggal baru dibawa ke Baru ya. Iya, dibawa ke Baru. Kalau pekerjaan sendiri di Papua? Kalau kakak saya kerjanya ini toko grosir. Oh, jangan toko Iya. grosir ya. Iya. Kalau kita Sama. temani kakak juga ya. Kios. Kalau saudaranya ada di sana semua? Kebetulan ada kesini semua. Ada 3 masih di Nabire. Mau kemarin kesini tapi tidak dapat tiket pesawat. Jadi mungkin entah hari ini atau besok, tergantung tiketnya saja. Oh, juga mereka juga mau pulang ke sini ya. Ya, mau pulang semua. Kami usahakan kumpul. Jadi yang sudah dari 8 bersaudara yang sudah ada di Baru sekarang ini berapa? Ada 3. 3, masih 3 ya. Iya 3. 4 sama korban sih. Sisanya 3. 3 lagi. Iya. Berapa lah? Pertama, kedua, ketiga. Oh iya. Oh iya. 5 orang lah di sini. Kamu sudah 5 orang sama korban. ya. Sisanya 3 masih di Nabire. Masih di Nabire ya. Ya kemarin sudah diusahakan carikan tiket tapi tidak dapat. Ada tapi ke Jayapura kesananya belum tahu. Ke Makassarnya tidak dapat. Jadi ditunda. Kalau lokasi tepatnya itu di mana itu kejadiannya? Itu di gedung, maksudnya di aulanya DPR. Karena sana Aula DPRD. di sana lapangan bulu tangkisnya belum ada. Ada sih gor, tapi gornya belum jadi. Dinding-dindingnya, atapnya sudah, dindingnya belum. Jadi kita kan main bulu tangkis tidak cari angin, Iya. tidak cari ini. Jadi kita ambilnya di aula DPR. DPRD Nabire ya. Deya. Ye. Di Deya ya. Oh. Lagi. Kalau bisa sedikit diperkenalkan dulu kepada Tribuners ini kita dengan siapa? Saya dengan Muhammad Ibrahim, biasa dipanggil Baim. Bisa dipanggil Baim ya. Adik dari si korban. Oh ya, kita anak ke berapa? Anak kelima. Anak kelima. Sementara korban? Anak keempat. Anak keempat. Iya. Oh ya, Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.